Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya banggakan adik-adik peserta latsar dari BP POM dan Perpusnas. Ini tadi yang dari Gorontalo, dari luar Jawa pasti dari BP POM ya? Betul? Betul, Pak. Iya, Pak, betul. Ya, kalau Perpusnas kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, betul, Yang Pak. Salemba Ya. sama Merdeka Selatan. Betul. Anda orang kota malah ya, saya di Bogor. Baik, jadi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat nikmat karunia semua, sehingga kita dapat bertemu pelatihan dasar yang adik-adik tentunya sangat perlukan, karena untuk membuat adik-adik menjadi pemimpin yang profesional. Di samping itu adalah bagi adik-adik ini adalah wajib hukumnya, ya. Maka saya sarankan ada take seriously tapi santai, gitu maksud saya. Apa artinya? Karena kalau adik-adik nanti tidak lulus ini, adik-adik tidak bisa jadi pegawai negeri. You don't have any chance, ya. Tidak punya kesempatan lain. Kalau zaman saya boleh dilakukan berkali-kali. Sekali ini gagal, besok ikut lagi. Sekali besok gagal, usahanya lagi, tahunnya ikut lagi. Tidak ada batasnya. Tapi adik-adik, there is no way. Adik-adik hanya satu kali kesempatan. When you make decision, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, adik-adik fail. Dan akan sedih ya, sekarang menjadi pegawai negeri gitu. Mau sudah banyak macam dan sulit sekali, betul. Adik-adik saya apresiasi. Betul terhadap adik-adik. Kelihatan zaman namanya aja Cahyaning tapi tidak ada cahayanya. Tidak ada cahayanya, Mbak. Cahyaning salah posisi itu, jadi mukanya nggak kelihatan sama sekali. Saya nggak bisa lihat sampean nih. Sebenarnya di sini terang benderang, Pak. Karena itu kalau koneksi jelek langsung seperti ini, Pak. Tadi aman tadi. Yang benar. Iya, Pak. Zaman di mana posisinya? Emang gitu, Pak, dia koneksinya kalau jelek jadi hitam. Posisinya di mana? Saya di rumah, Pak. Saya di rumah, tapi kan di mana kok ya? Itu dekat Balai POM, rumahnya di Pasir Kaliki di kota, Pak. Tapi di Bandung. Iya, di Bandung, tapi banyak tembok-tembok tinggi itu loh, Pak. Jadinya sinyalnya jelek, Pak. Ketutup sama tembok bangunan-bangunan. Kalau banyak tembok tinggi mukanya gelapnya. Tapi nama sampean namanya Cahyaning tapi tidak ada cahayanya ya. Iya, ya, Pak. Nasib. Oke, enggak apa-apa, ini sambil guyon aja, jangan serius-serius, oke? Iya. Waktu latihan kemarin, siapa yang ngisi mengenai aneka? Ingat? Recording in progress. Pak Nasrul. Oke. Baik Pak Nasrul yang ngisi, baik. Sekarang kita ini kan hanya pendalaman. Karena itu saya penguatan untuk aneka. Jadi adik-adik kita nanti udah kelihatan kah? Adik-adik di unmute saja kalau selama adik-adik bukan di kantor atau tidak di kiri kanannya.
Yang jelas, tapi jangan ngomong sana. Agenda 2, nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini kurang. Oke. Sekarang kita masuk perkenalan. Nama saya Widya Arjono, adik-adik saya asli dari DIY, ya, tapi DIY-nya bukan kalau adik-adik masuk di mall, ya, masuk di mall do it yourself, ya toh, bukan. Jadi dari Jogja. Saya dari Jogja, nama saya Widya Arjono, pendidikan saya S3 dari Thailand, S2 dari Amerika, S1 dari UGM. Terakhir saya sekarang ini menjadi Widyaswara di BPMKP Jawi. Sebelumnya saya Kepala Pusat Pelatihan Pertanian di Jakarta, sebelumnya saya Kepala BPMKP Jawi, dan sebelumnya saya penyuluhan. Itu perkenalan dari saya. Jadi saya dulu masuk di Kementerian Pertanian dari Litbang, pindah ke Sekjen, pindah ke Ditjen Tanaman Pangan, dan terakhir di Badan SDM. Saya pindah 4 kali, 4 eselon 1. Ya, jadi saya pindah ke muter-muter. Ya, terakhir saya sempat terlempar ke Medan sebagai kepala anak sekolah. Oke, hari ini kita adik-adik ini kita bagi ya adik-adik. Saya minta adik-adik karena pendalaman, jadi saya tidak akan presentasinya, tapi adik-adik lah yang akan memberikan presentasi kepada. Apa arti habituasi? Adalah sudah merupakan kebiasaan. Oke, saya akan sharing tadi, tapi terima kasih tadi PT Sukar Maju atau Selalu Maju. Karena ada yang PT menggunakan Sukar Maju dan Sukar Mundur dan Sukar tidak jelas kan gitu ya. Baik, itu posisinya seperti itu adik-adik. Saya alhamdulillah bukan sombong, bukan apa-apa. Saya selama menjabat sudah pernah diperiksa dari inspektorat, diperiksa dari BPKP, diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh Kejaksaan, dan diperiksa oleh KPK. Tapi alhamdulillah adik-adik, alhamdulillah saya tidak minta apa-apa dalam hal ini. Saya masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itulah kondisinya. Jadi adik-adik hati-hati sekarang, dan ada 2 hal yang adik-adik perlu ingat betul. 1 korupsi, 1 narkoba. Apapun alasannya, kalau adik-adik sudah kena 2 itu, adik-adik berhenti sebagai pegawai negeri dan tidak mendapat pensiun karena diberhentikan secara tidak urut yang berlaku sekarang. Jadi adik-adik harus camkan betul itu. Ya, 2 itu kalau sudah kepegang, jadi kayak ada teman saya yang sudah eselon 1, ya. Dan saya tidak tahu akhirnya dia itu kesalahannya apa coba adik-adik. Memperkaya orang lain coba. Tidak, kalau memperkaya diri sendiri sudah alhamdulillah senang ya toh. Ini kesalahannya adalah memberi kesempatan untuk memperkaya orang lain. Ini yang jadi masalah. Oke, saya izin share screen dulu sebentar sebelum jam 12.45. Nanti kalau ada yang tanya silahkan tanya, tidak apa-apa. Langsung aja boleh angkat tangan atau menyela dengan apa yang akan saya sampaikan. Oke, saya akan share screen untuk penguatan ini. Adik-adik udah lihat? Belum, Pak. Belum muncul, Pak. Halo, adik-adik sudah lihat? Kan? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, baik. Ini bahan nanti saya saya attach file sebelum kita mau berakhir nanti. Oke. Saya mulai, jadi saya ditugaskan untuk penguatan. Oh, enggak mau.
Oke, penguatan agenda 2 nilai-nilai dasar PNS PPMKP Ciawi 2021. Tadi perkenalan, adik-adik udah tahu siapa saya, semuanya udah tahu di situ posisinya. Oke, tujuan dan sasaran, adik-adik tahu tujuannya pelatihan dasar calon PNS diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Tuh, adik-adik sudah jelas apa tugas adik-adik, pelayan publik. Zaman dulu saya bunyinya adalah abdi negara, ya. Yang kedua, sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya penyelenggaraan pelatihan CPNS, PNS atau CPNS bagi CPNS adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Dan pembelajaran ini beserta tugas jabatan PNS secara profesional, secara profesional dan meliputi profesional tadi adik-adik menjunjung tinggi standar inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan tugas, tidak korupsi, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Yang kedua, oleh pelajaran mata pelatihan akuntabilitas PNS, dari peserta studi dengan perkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi nilai-nilai PNS. Kenapa adik-adik? Adik-adik ini harus menginternalisasikan dulu, baru mengaktualisasikan. Kompetensi yang akan dibangun dan dikembangkan apa? Menunjukkan sikap perilaku bela negara. Bela negara adik-adik kemarin sudah dikasih tahu, ada 5, salah satunya adalah cinta tanah air, yang juga masuk di dalam nasionalisme. Jadi adik-adik pembelajaran ini berkotak-kotak tapi saling ada mengisinya, ya. Misalnya disiplin itu juga tidak hanya di anti korupsi, disiplin juga ada di misalnya di akuntabilitas, sama misalnya tanggung jawab dan yang lain. Mengaktualisasi tugas jabatan, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dan Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ada SN, ada PNS, karena ada P3, pegawai pemerintah dengan percaya. Bedanya tidak dapat pensiun, ini bedanya di sini kalau nggak salah. Tapi kalau hak semuanya sama. Jadi adik-adik tugasnya sebagai PNS dalam melaksanakan kebijakan publik. Itu ingat-ingat itu. Nanti dalam aktualisasi, dalam ujian seminar biasanya ditanya adik-adik, apa tugas ASN atau PNS? Melaksanakan kebijakan publik. Yang dua, memberikan pelayanan publik yang profesional. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang adik-adik, untuk sejenak adik-adik saya putarkan kemarin Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia meluncurkan berakhlak untuk percepatan transformasi ASN. Apa artinya? Singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke adik-adik, saya akan
setelkan ini bisa nggak kalau langsung sharing, langsung saya pijat ya, sebentar. Gitu. Oke, ya sebentar, saya setelkan sebentar, kalau gitu saya akan sharing untuk yang videonya. Adik-adik udah dengar? Ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya, Pak. Belum ada suara. Sebentar. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Kan? Sudah, Pak. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan core values ASN, yakni berakhlak, yang merupakan akronim dari dan prima. Panduan perilakunya adalah 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya adalah 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3.
menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya adalah 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adik-adik tadi sudah lihat posisinya. Sekarang berakhlak tadi apa? Ini core value ini berlaku di seluruh Indonesia untuk semua ASN. Jadi tidak hanya berlaku di Jakarta. Oke. Kok nggak mau bergerak? Sebentar. Oh, hang tempat saya. Oke. Jadi isinya apa? Adik-adik tadi sudah panduannya adalah berorientasi pelayanan. Memahami memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Yang berikutnya akuntabel, tadi Bu Sri Mulyani. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan yang lain. Ini salah nih, menggunakan barang milik negara nih, kekayaannya hilang, ya. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, ya. Ini menggunakan dan barang kekayaan milik negara kali, ya, gitu. Intinya seperti itulah. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis terakhir tadi Pak Pratik, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, istilahnya peduli, suka menolong orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, memegang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, yang terakhir menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Jadi adik-adik jangan nunggu perintah. Terakhir adalah kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Berikutnya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini adik-adik sekedar info. Nanti adik-adik akan diajari mungkin sudah diajari kemarin di aktualisasi, menyusun aktualisasi itu. Jadi adik setting goal and writing down, ditulis, ya itu adik-adik sudah 25-30. Ini baru angan-angan aja sudah 6-8% udah pencapaiannya. Kalau sudah ditulis, ya sudah diomongkan dengan yang lain, diskusi, udah 55-60. Apalagi sudah ditulis, diomongkan dengan orang lain, dan mempunyai akuntabilitas, kepercayaan atau yang lainnya dari partner. Siapa tim partner Anda?
Nah ini sekedar yang pernah saya selalu sampaikan, adik-adik itu ada punya hak untuk mau bekerja di mana. Adik-adik punya nilai yang bisa dikerjakan. Mindset for winning spirit. Kalau adik-adik mau tidak muncul ya akan terbelakang adik-adik. Dulu dalam pameo orang dulu, itu yang besar selalu mengalahkan yang kecil. Sekarang yang selalu terjadi bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil adik-adik. Yang cepat mengalahkan yang lambat. Ya, itu yang terjadi sekarang. Jadi adik-adik harus benar-benar berjuang sekarang. Apalagi dengan adanya inovasi teknologi. Adik-adik sudah bisa bayangin sekarang berapa yang diberhentikan pekerja yang di tol, penjaga tol. Ya, karena sekarang dengan e-card itu, semua e-tol itu, semua yang penjaga itu sudah dikurangkan. Kemarin presenter dari Bank Mandiri, teller itu juga sudah mulai dikurangkan sekarang. Karena semuanya serba online, serba tidak perlu pelayanan langsung, bisa melalui telepon dan yang lain. Jadi sekarang sudah lebih mengurangi SDM-nya. Contoh paling gampang kayak bank BCA itu. Adik-adik kalau mau nyetak ATM itu tidak perlu harus ngantri dan yang lain. Boleh di situ masih boleh. Tapi di ATM juga bisa. Seperti kalau adik-adik naik pesawat, adik-adik juga sudah bisa check-in maupun keluar dari boarding yang ada. Ini posisinya adik-adik itu mau bergerak di mana? Kalau adik-adik bergerak di daerah yang sangat ketat, tapi adik-adik tahu areanya. Misalnya di daerah yang ketat, tapi adik-adik tahu areanya. Jadi adik-adik bisa menggunakan energi, yang penting tidak kalah. Ya kan gitu, play not to lose ya. Tapi kalau adik-adik di daerah yang sangat ketat, tapi tidak tahu areanya, belum pernah di situ. Nah, adik-adik di sini harus menggunakan energi lebih, yaitu harus bermain untuk menang. Ya, begitu juga kalau adik-adik di sini sudah tahu areanya, ordinary target sudah biasalah, saya sudah biasa di situ, tapi apalagi adik-adik sudah mengetahui lingkungannya. Ya untuk bermain aja lah, karena mau tidak mau pasti menangnya lah, udah main aja. Ya. Terakhir kalau adik-adik yang udah biasa dan tidak tahu tempatnya, sebaiknya tidak usah bermain. Ini contoh paling gampang, mindset for winning spirit. Oke. Apa artinya? Adik-adik itu harus mengeksplor yang baru, ya. Jadi got to explore new thing. Jadi jangan sesuatu hanya nyontoh yang sudah dilihat. Kalau bisa yang baru apa? Candid and honest feedback. Jadi ada umpan balik yang tidak diketahui siapa maupun yang jujur, tapi itu adalah umpan balik apa yang sudah adik kerjakan. Berikutnya adalah openness, jadi terbuka adik-adik, jangan mau dikritik marah, dikasih tahu tidak suka. Ya, no, itu adalah pembelajaran, dilihat dari posisinya seperti itu. Berikutnya adalah adik-adik kalau bermimpi sebaiknya bermimpi yang besar. Karena apapun yang kita omongkan ini kata orang Muslim adalah doa. Ya, jadi kalau bisa ngomong ya yang baik karena kita pengennya adalah yang baik. Dream big, think big. Ya, jangan berpikir besar malah mikir ngimpinya besar tidak ada usaha. Ya, sama aja bohong lah. Good is not enough. Jadi adik-adik jangan bilang Allah udahlah yang penting sudah dikerjakan. No. Anda harus menggunakan the best ya. Healthy competitive environment, cari yang sehat persaingannya. Sky is the limit. Jadi adik-adik jangan menyerah sebelumnya ya. Sampai ke langit pun kalau perlu kita kejar gitu. Sebelum mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS ada satu tahap yang harus dilalui, tadi sudah saya sampaikan adik-adik, yaitu adik-adik harus menginternalisasi. Setelah menginternalisasi, adik-adik masukkan sebagai aktualisasi. Setelah mengaktualisasi, adik-adik masukkan sebagai tahap habituasi. Kalau habituasi itu by nature ya, secara alami adik-adik akan melakukan tanpa harus
diperintah dan yang lainnya. Oke. Sekarang ini poin nilai-nilai dasar. Ini adik-adik udah tahu semuanya ya. Di sendiri. Sebentar. Tekan sebentar adik-adik, mohon maaf. Mau tekan sendiri. Kita tekan sendiri. Oke, sekalian saya betulkan aja deh. Recording in Ini adik-adik progress. sudah ada poin ada nilai peningkatan efektivitas, efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat. Kontrol terhadap efektivitas sistem kerja internal untuk meningkatkan, mempertahankan, bahkan menghentikan sekalipun semuanya yang berada di tangan saudara. Jadi adik-adik memegang semua ini nanti posisinya. Saudara dituntut untuk terus melihat ke depan dengan sikap optimisme yang kuat dan saudara perlu meyakinkan diri bahwa sistem internal tersebut akan bertumbuh dan berkembang selama meniti karir sebagai PNS. Sistem tersebut akan semakin kuat dan dalam diri saudara dan mampu mengalahkan berbagai macam godaan yang membawa berbagai macam kepentingan, yang mengancam kepentingan publik, kepentingan masyarakat, sebuah kepentingan yang lebih luas. Jadi tadi sudah bagus adik-adik, jangan karena saudara, ATK pun dikasihkan saudaranya. Oke. Berikutnya rangkaian kegiatan pembelajaran aktualisasi yang telah diuraikan di dalam modul adalah merupakan langkah teknis untuk mewujudkan agar nilai-nilai dasar yang awalnya invisible menjadi visible atau terlihat. Sebagai langkah teknis tentunya rangkaian tersebut belumlah cukup untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar secara sempurna. Langkah-langkah teknis ini perlu dilengkapi dimensi efektif atau kepekaan rasa. Peserta pelatihan dasar CPNS dituntut untuk peka terhadap lingkungan organisasinya. Mereka perlu dibiasakan untuk melihat proses teraktualisasinya habituasi. Adakah sesuatu didasari oleh nilai-nilai dasar PNS Aneka? Betul, ini tadi yang saya bilang proses teraktualisasinya habituasi. Jadi sudah menjadi kebiasaan, intinya seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik sudah biasa seperti itu, otomatis apa yang akan dikerjakan itu keluar dari sendirinya, tidak usah harus dipikir, dikerjakan enggak ya, ini benar atau enggak, itu atau enggak. Udah, itu akan jalan sendiri. Contoh adik-adik jalan lihat ada batu di depannya, dan batu itu terus diinggirkan. Karena adik-adik akan berpikir ini mengganggu orang lain. Itu contoh paling gampang. Saya didik anak saya juga begitu. Salah satu yang gampang itu adalah setelah ngisi bensin saya selalu mengatakan terima kasih. Ya, suatu saat pernah saya dicek anak-anak saya waktu anak saya masih SMP SMA. Begitu saya ngisi bensin, dia semua ngelongok ke jendela. Terus saya tanya kenapa? Oh ternyata bapak nggak lupa ngomongnya.
Saya selalu mengatakan bahwa ngisi bensin selalu bilang terima kasih. Itu prinsip saya gitu. Dan kalau dia minta berhenti, saya selalu tidak mau kalau di belakangnya sudah ada kendaraan yang lain. Jadi saya tidak mengganggu orang lain. Itu intinya saya tanamkan kepada anak-anak saya. Itu sudah terhabituasi adik-adik, jadi tidak sengaja sudah seperti itu. Pengamatan bersumber dari fakta data sekeliling. Jadi adik-adik bisa belajar dengan itu. Intinya adik-adik adalah efektif, efisien, akuntabilitas, dan melayani masyarakat. Saya kira itu yang dari saya, adik-adik. Ini saya hentikan karena sudah pukul 12.33. Kalau adik-adik ada yang tanya, ini nanti akan saya akan saya attach file, jadi adik-adik sudah bisa lihat di attach file. Namun demikian, adik-adik nanti ada learning journal ya. Tolong itu biasanya 3 hari nanti diupload. Nanti tanyakan sama panitia, ada di situ learning journalnya dimasukkan. Maksimal adik-adik 3 halaman maksimal. 1 halaman boleh, 2 halaman boleh. Formatnya ini saya kirimkan sekarang. Sebentar, formatnya akan saya kirimkan sekarang. Maaf Mbak Gresia, ini mohon maaf Bapak, Zoom-nya keluar masuk terus ini. Zoom saya atau Zoom-nya Mbak Gresia? Zoom-nya dia, Pak. Zoom-nya Mbak Gresia, Pak. Zoom-nya Mbak Gresia. Oh, Zoom-nya Mbak Gresia, oke. Koneksi, Pak. Biasa. Baik. Saya pikir Zoom-nya saya, kalau Zoom-nya saya, repot saya nih. Oke, ini saya kirimkan untuk Mbak Anu, untuk adik semua. Bentar. Ini untuk anunya, untuk learning journalnya nanti ditulis sesuai dengan judul, dan sekarang akan saya kirimkan presentasi saya. Itu sambil nanti untuk ditayangkannya di mana nanti adik-adik kita lihat. Individu ya, masing-masing bikin sesuai dengan nanti tugasnya apa. Adik-adik melihat learning journal itu penguatan aneka, jadi adik-adik akan meliputi 5-5-nya, tidak hanya 1. Jadi ya akuntabilitasnya, ya nasionalismenya, ya apa. Tapi disesuaikan dengan tupoksi adik-adik. Tupoksi adik-adik di mana. Oke, sekarang monggo kalau ada yang mau nanya, mau klarifikasi, mau memberikan informasi atau yang lainnya. Silakan adik-adik. Kita masih ada waktu 9 menit lagi. Ya. Silakan, monggo ada yang mau curhat atau yang lain? Ya. Bapak mau tanya. Silakan Mbak. Saya Saskia, Pak, mau tanya. Kalau misalnya nanti kami di tengah jalan itu terkendala dalam pengerjaan tugas, kami harus menghubungi ke siapa ya Pak? Atau ke panitia atau ke siapa Pak? Maksudnya gimana Mbak Saskia? Maksudnya? Karena sakit atau karena apa? Enggak, maksudnya kalau misal kami belum maksud tentang tugasnya gitu Pak, atau terkendala teknisnya gitu Pak, pengerjaan. Ini tuh tugasnya. Ini tugas yang mana? Tugas Bapak. Loh, kalau tugas ini kan 3 hari hanya 2 halaman aja, 2 halaman. Iya. Kalau ini kan enggak bermasalah lah. Kalau yang bermasalah itu, ini kan tidak sore ini selesai.
Biasanya 2-3 hari baru dikumpulkan. Ya. Nah, kalau nanti di LMS ada, nanti diupload di LMS. Saya belum buka LMS-nya. Nanti coba saya minta nomor teleponnya Mas Reza. Nomor berapa Mas Reza? Halo Mas Reza, ketua kelas. Iya Pak. Unmute. 0813. Saya tulis di chat Pak. Silakan. Jadi nanti saya beritahu, nanti saya, oke, 0813, sebentar, 821, 88108, 0813, 821, 88108. Oke, kasih Mbak Reza, nanti saya hubungi, tapi biasanya Mbak, itu learning journal itu nanti dikumpulkan dan otomatis akan digabungkan dengan nilai-nilai adik-adik semua. Kalau adik-adik nggak ada yang tanya, saya akan memberikan masukan terhadap adik-adik itu nilainya nanti dari mana. Adik-adik tentunya kan sekarang sudah siap ya untuk ini aktualisasinya. Udah siap semua. Sudah dibuat Pak kemarin. Ya, nah. Proses. Makanya adik-adik yang perlu sekarang itu quote and quote, tanda kutip, maksudnya berusaha keras adalah nilai yang 2, rancangan aktualisasi sama hasil aktualisasi, implementasi aktualisasi, itu aja. Kenapa? Karena nilai itu adalah 50%, 20 untuk rancangan, 30 untuk hasilnya. Dan yang nilai 1 orang, ya, yang nilai hanya pengujinya. Jadi adik-adik kayak teh botol, apapun makanannya, minumnya teh botol, ya. Jadi apapun alasannya, adik-adik harus berjuang keras di yang 2 ini. Di yang 1 adalah rancangan sudah lewat, sudah forget it, about it. Siapa pengujinya kemarin? Pak Sumarno. Pak Sumarno. Pak Dr. Herwan Sumarno. Beda-beda Pak. Ya, Pak Marno sama siapa? Rizky Permana Pak. Iya, terus? Ada 4 harusnya. Pak Widi Pak. Saya? Iya Pak. Iya. Oh, sampai nanti ketemu sama saya? Iya Pak. Iya Pak. Tanggal berapa itu? Hari Senin Pak. Oh, hari Senin tanggal saya. Oke. Saya berarti yang di saya karena saya punya nilainya. Jadi 2 itu yang saya minta adik-adik benar betul ya. Kalau lulus terus lulus, adik-adik harus tahu itu. Pasti lulusnya insya Allah asal adik-adik semuanya diikutin, tidak bolos, sikapnya bagus, semua pasti lulusnya. Karena kemarin aja kita tidak mengharapkan ada yang tabrakan, akhirnya diikutkan yang gelombang berikutnya. Itu misalnya. Jadi ini pun juga ada di PKA atau PKP. PKA kalau nggak salah untuk PIM 3 ya, yang eselon 3 kalau dulu. Itu ada 1 yang karena sakit kemarin nggak bisa diikutkan yang ini sekarang. Jadi contohnya seperti itu. Pasar juga ada. Pasar kemarin 2 yang diikutkan belakangnya karena yang 1 tabrakan, yang 1 sakit. Ya, itu posisinya seperti itu. Jadi adik-adik saya minta tolong yang benar-benar bekerja keras di bidang itu. Ya. Kalau kayak saya, yang penting adik-adik saran saya kemarin dikerjakan selesai, sudah selesai. Jadi tidak akan masalah. Tapi kalau saran saya tidak dikerjakan, ya adik-adik agak repot kalau nggak punya alasan yang harus disampaikan. Tuh. Jadi intinya adik-adik di situ kan adik-adik untuk mendapatkan sangat memuaskan nilainya harus 90/01 ke atas. Ya. Jadi kalau adik-adik nilainya masih 90, adik-adik baru memuaskan. Dari 80/01 ke atas sampai 90 itu memuaskan. Ya. Makanya doa saya adik-adik minimal itu memuaskan. Ya. Amin. Jangan sampai adik-adik cukup memuaskan.
cukup memuaskan adalah 70, sekian sampai 80, itu cukup memuaskan. Kalau di bawah 70 adik-adik tidak lulus. Ini yang jadi masalah. Ya, sepengetahuan saya tidak pernah yang tidak lulus lah. Tapi kalau adik-adik dapat yang cukup memuaskan, ini akan berpengaruh kepada kedepannya adik-adik. Karena adik-adik akan dinilai berdasarkan itu juga. Misalnya akan disekolahkan, misalnya akan akan dilihat itunya kemarin rankingnya di mana. Kalau yang kayak learning journal kayak yang ditanyakan tadi yang saya minta dibikin adik-adik itu yang nilai banyak sekali itu semua pengampu menilai. Jadi misalnya saya kasih nilai 10 ya atau 100 gitu. Tapi pengampu 60, 70 ya nggak arti saya karena saya hanya cuma 1. Tapi kalau yang 2 itu rancangan percobaan sama aktualisasi itu yang nilai hanya 1 adik-adik. Jadi adik-adik harus lihat betul itu apa yang harus adik-adik lakukan. Ya, berarti adik-adik satunya di bawah Bu Dea ya, yang dengan saya ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya betul dengan Bu Dea. Oke. Itu pun mudah-mudahan saya bisa nguji karena saya masih ikut di pelatihan PKN. Besok Jumat ini saya juga bingung ini Jumat besok ini ya. Saya ngajar di PKA, padahal saya masih juga untuk mendampingi seminar di PKN. PKN itu eselon 2. Bingung saya jadi nggak tahu ini. Kemarin aja Jumat sudah saya digantikan orang lain. Ya, ini jadi saya nggak tahu. Ya, itu jadi sekarang karena banyak sekali adik-adik kita ini serba susah di PPMKP Ciawi ini. Kalau mau tahu adik-adik. Karena kalau adik-adik tidak ikut lacar sekarang, adik-adik tidak ada lagi yang berikutnya kapan kecuali kalau tahun ini masih ada meskipun hanya mulai nanti Oktober nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya kayak Mahkamah Agung itu minta kami untuk itu ada lacar, tapi kami sudah terlalu penuh gitu. Kami nggak mampu lagi untuk membagi-baginya adik-adik ya. Meskipun kami ini total WI-nya sudah ada kalau nggak salah 26 ya. Itu aja sudah kebobolan nggak mampu untuk mengikuti semuanya. Perpusnas juga langganan kami, BP POM juga sudah kawan kami. Tapi kalau udah Mahkamah Agung pun juga kawan kami, tapi mentok sekarang adik-adik karena kalah cepat daftarnya. Jadi kita sudah nggak mampu lagi. Kemarin sampai saya ditelepon, saya diminta ngajar langsung sana, ya nggak berani dong saya ninggalkan yang di Ciawi. Mosok Ciawi saya tinggalkan, saya ngajar di sana, meskipun Zoom. Tapi kan nggak bisa dibelah dua, saya ngomong sekaligus 2 kali gitu. Itu posisinya gitu. Kemarin sampai ditelepon saya sama dari Mahkamah Agung, Pak, tolonglah Pak, Bapak narasumber ya gitu. Waduh, nggak bisa Pak, saya waktunya berbarengan nih, saya bilang itu. Kecuali saya tidak ngomong, jadi cuma nonton. Oke adik-adik, sekarang sudah 12.45. Terima kasih banyak adik-adik telah mengikuti dengan baik. Ya, tentunya doa saya tetap jaga kesehatan, ya adik-adik tetap sehat, dan adik-adik sukses. Nanti di dalam seminarnya ya bisa semuanya lulus, mudah-mudahan dengan nilai yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Loh, ini ada Mbak, siapa ini? Luciana, Mbak Luciana Resen. Oh iya ya. Pak. Oke. Mau izin bertanya 1 ya Pak? Monggo, enggak apa-apa. Izin 2 boleh, 3 boleh. Iya Pak, ini yang learning journal Pak, mau nanya. Di sini kan di yang A itu pokok-pokok pikiran dalam modul. Nah ini modul yang mana ya Pak? Modul MOOC kah Pak atau PPT yang baru Bapak kirim? Modul yang MOOC. Oh MOOC. Oke Pak. Ya modulnya kan hanya ada di situ. Jadi ambil aja dari modul itu pokok-pokok pikirannya apa. Untuk aneka itu jadi ada, berarti adik-adik mau tidak mau harus baca 5 buku. Tapi ambil pokoknya saja. Itu hanya untuk latihan adik-adik saja. Tidak ada nilai lebihnya dan semua nilai itu. Jadi itu masuk di dalam sikap juga. Jadi sikap juga masuk di situ. Jadi banyak sekali adik-adik. Jadi kontribusinya sangat kecil sekali ya. Misalnya saya ngasih nilai adik-adik 100 saja, tidak ada artinya.
Karena yang lain juga ada nilai yang lain, masuk yang lain, itu digabung dijadi satu di situ. Itu ya, Mbak. Ada yang lain lagi, Mbak Luciana? Baik Pak, berarti nggak ada minimal berapa lembar gitu Pak, bebas ya Pak? Iya, minimal 1 lembar Mbak, maksimal 3 lembar. Iya. Maksimal 3 lembar. Oke Pak. Maksimal 3 lembar ya. Baik Pak. 2 lembar aja boleh kok, 1,5 lembar juga nggak apa-apa. Jangan lupa adik-adik nanti kalau bikin abstrak, ya bikin abstrak tidak boleh 1 lembar lebih loh ya. Abstrak itu biasanya 1 spasi 250 huruf. Ya, kalau lebih-lebih dikit nggak apa-apa lah, 300 masih boleh. Tapi jangan sampai abstrak 2 lembar. Ya. Abstrak itu 1 spasi, biasanya yang paling bagus 250 sampai 300 huruf. Ya, jadi adik-adik kalau bikin abstrak jangan panjang-panjang, itu bukan abstrak. Dan abstrak isinya apa? Adik-adik harus tahu abstrak isinya adalah latar belakang, terus kenapa dilakukan itu, terus hasilnya apa, terus apa nilai yang dominan terhadap nilai aneka. Itu intinya salah satunya. Di kesimpulannya seperti itu. Jadi nanti yang adik-adik dengan saya jangan sampai nanti saya lihat abstraknya 3 halaman, itu bukan abstrak ya, 2 halaman gitu ya. Dan upayakan ini khususnya dengan adik-adik yang dengan saya kemarin sudah saya kasih masukan, kalau di dalam tabel itu tolong gunakan 1 spasi. Kalau perlu tidak harus fontnya 12 boleh, 11 atau itu masih boleh ya. Jangan di dalam tabel pakai 1,5 spasi, akhirnya tabelnya banyak sekali gitu. Panjang gitu. Jangan itulah ya. Saya kira itu adik-adik, dan jangan lupa mengenai kesimpulan. Ada yang lain ini sudah lewat, mungkin adik-adik mau ada yang sholat, ada yang mau makan ya, toh kan adik-adik masih ada acara berikutnya toh? Masih Pak. Bimbingan Pak nanti Pak. Bimbingan. Nah, kalau bimbingan agak fleksibel lah ya. Tidak terlalu ketat kalau kayak ini. Silakan. Ada yang tanya lagi? Kalau enggak, monggo. Cukup Pak. Itu. Baik, kalau cukup, saya kira saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi ya. Monggo. Ada yang bunyi tadi? Iya. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Baik. Saya akhiri, sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.